Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak semuanya? Jumpa lagi dalam mata pelajaran kita yaitu sains. Kali ini kita akan belajar di kelas 5 ya. Gimana anak-anak kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah siapkan alat tulis dan buku bacaan, buku tulisnya? Nah, kalau sudah, yuk kita mulakan dulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar dalam materi pelajaran kita, yaitu tentang panas versus dingin, ya, alias panas vs dingin, ya. Nah, seperti apa ya panas itu dan seperti apakah dingin itu dan kemudian apa saja manfaatnya, itulah yang akan kita pelajari kali ini. Tahukah kamu anak-anak semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan panas dan juga dingin yang tentu saja bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Allah telah menciptakan mekanisme tersebut agar kehidupan di bumi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi ada rasa panas dan juga dingin. Nah, seperti apa ya? Yuk kita lihat contohnya. Perhatikan dua makanan ini. Pasti ini dua makanan yang sangat familiar bagi kita semua ya. Ya, ini adalah bakso, kemudian ini adalah es krim. Nah, tapi di kedua makanan ini ada hal yang berbeda, ya. Dimana kalau bakso enaknya itu dimakan saat masih panas atau hangat, ya. Kemudian kalau es krim sebaliknya, itu enak dimakan ketika dia dingin. Nah, ya, jadi kedua hal ini sangat berbeda. Nah, tahukah kamu bahwa panas dan dingin adalah suatu keadaan yang bisa kita rasakan langsung, terutama dengan indera peraba kita yaitu kulit, yang memang diciptakan Allah untuk merasakan panas dan dingin. Nah, kalau tadi kedua makanan ini berbeda, tentu prosesnya juga berbeda, sehingga dia memanfaatkan panas dan dingin tersebut. Tahukah kamu anak-anak semuanya bahwa keadaan panas dan dingin tersebut tadi ya disebut dengan suhu dan kalor. Nah, apa itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang dapat mengukur derajat panas atau dingin suatu benda. Ya, Pak Luman ulangi, suhu adalah suatu besaran yang dapat mengukur derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, untuk mengukur suhu tersebut dibutuhkan suatu alat, yaitu alat yang bernama termometer. Ya. Nah, ini contoh salah satu termometer. Ini biasanya termometer yang klasik ya, termometer yang dulu dipakai. Ya, ini adalah termometer alkohol atau juga ada yang terbuat dari air raksa. Ya. Nah, tapi kalau di zaman sekarang yang lebih modern, kita sudah bisa menggunakan yang namanya termometer digital. Ya, artinya pengukurannya langsung muncul ya di situ berapa derajat Celciusnya, yaitu termometer digital. Atau ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya, ini juga termometer digital atau biasa disebut dengan termogan karena bentuknya seperti pistol, ya. Nah, ini biasanya digunakan kalau misalkan kita masuk ke tempat-tempat tertentu, ya, apalagi di musim pandemi ini yang biasanya untuk mengukur derajat panas suhu tubuh kita, ya, suhunya normal ataukah sedang panas. Nah, kalau sedang panas itu berarti tubuhnya sedang mengalami demam. Nah, seperti yang sedang terjadi pada adik ini ya. Nah, dia sedang diukur suhunya oleh uminya ya dengan termometer ya, dan bisa juga kita rasakan dengan kulit kita seperti perabaan tangan tersebut
ya, bisa merasakan panas suhu tubuh kita. Nah, biasanya memang kalau dalam kondisi demam, tubuh kita akan lebih panas dari biasanya. Anak sekalian, apakah suhu panas dan dingin itu bermanfaat bagi kehidupan manusia? Ya, tentu saja ya. Suhu panas dan dingin itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, misalkan nih, ya, adanya panas matahari di bumi ini itu banyak manfaatnya. Ya, di antaranya ya biasanya umi kalian kalau mencuci baju, kemudian bajunya basah, ya, harus dikeringkan dulu. Ya, nah dikeringkan itu adalah menggunakan panas matahari. Atau ada juga ya para nelayan yang biasanya tangkapannya banyak. Nah, biasanya kan ikan itu cepat busuk. Nah, cara mengawetkan ikan agar dia tidak cepat busuk adalah dengan menggunakan suhu yang panas. Dan biasanya menggunakan panas matahari dengan cara dijemur hingga ikan tersebut kering. Sehingga ikannya lebih awet untuk disimpan. Atau di rumah kalian, biasanya suhu panas juga digunakan untuk memasak air, ya. Karena dengan suhu panas, maka air bisa mendidih. Nah, tahukah kamu berapa derajat suhu air mendidih? Ya, cari tahu ya. Nah, kemudian juga bisa memasak yang lain, misalkan membuat kue. Ya, kue kering ini harus di oven. Nah, di oven itu juga menggunakan suhu yang panas sehingga kuenya bisa menjadi kue yang matang dan renyah dan enak tentunya dimakan. Nah, atau sebaliknya, ya, suhu yang dingin juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya misalkan untuk membuat es batu, ya, atau air yang dibekukan dengan suhu yang dingin, biasanya menggunakan alat bernama freezer, ya, atau lemari pendingin. Di mana dengan es itu kita bisa membuat es teh misalnya, es sirup, atau menggunakannya untuk hal-hal lain. Ya. Atau kemudian juga suhu dingin bisa digunakan untuk mengawetkan makanan tertentu. Biasanya adalah makanan yang cepat membusuk seperti daging. Ya, daging ayam, daging ikan, daging sapi, bakso, dan lain-lain, itu biasanya harus disimpan di dalam suhu yang dingin agar dia lebih awet disimpan. Nah, atau ya seperti gambar di sini juga suhu yang dingin bisa digunakan untuk membuat es krim yang enak. Ya, tanpa suhu dingin, ya, atau tanpa alat bernama freezer, kita tidak bisa makan es krim. Ya. Nah, itu salah satu manfaat dari beberapa manfaat, maksudnya dari suhu yang dingin. Nah, anak-anak, kalian bisa mencari tahu lagi ya tentang manfaat suhu panas dan suhu dingin tersebut, ya. Apa saja yang mungkin bisa kalian amati dalam kehidupan kalian, baik di rumah atau di sekitar lingkungan kalian. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran kita kali ini. Tadi ada satu hal yang belum Pak Luman jelaskan, yaitu tentang kalor. Ya, nah kalor itu akan Pak Luman jelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa kita dengan pelajaran sains berikutnya. Pak Luman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.